Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Dewi Kusumaning Ayu dengan NIM 210201011. Dosen pengampu Ibu NS Isnaniar SCAP MCAP. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi perilaku manusia. Daftar isi: yang pertama, pengertian sterilisasi; kedua, tujuan sterilisasi; ketiga, macam-macam sterilisasi; dan yang keempat, hal yang perlu diperhatikan pada faktor pelaksanaan. Yang pertama, ada pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu tindakan membunuh kuman apatogen beserta sporanya pada peralatan perawatan dan kedokteran, atau suatu proses menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan dengan cara merebus, stomp, panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia. Yang kedua, ada tujuan sterilisasi, yaitu menjamin kebersihan alat, mencegah terjadinya infeksi, menjaga peralatan agar awet. Yang terakhir, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme penunjang penyembuhan dalam proses keperawatan. Yang ketiga, ada macam-macam sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Sterilisasi bahan yang tidak tahan panas, seperti misalnya ekstrak tanaman, media sintetik tertentu, dan antibiotik, dilakukan dengan penyaringan. Yang kedua, ada sterilisasi fisik. Sterilisasi yang digunakan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme patogen secara fisik. Metode ini terbagi menjadi dua macam, yakni pemanasan dan penyinaran. Yang ketiga, ada sterilisasi secara kimia. Sterilisasi dengan cara perendaman alat kedokteran gigi dalam larutan kimia. Larutan yang biasa digunakan untuk sterilisasi kimia alat kedokteran gigi adalah larutan klorin. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan pada faktor pelaksanaan. Yang pertama, hygiene pribadi dan hygiene tangan yang baik. Faktor pelaksanaan: kebersihan mulai dari badan ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, pelaksanaan selalu berpenampilan rapi, memakai baju pelindung. Yang ketiga, masker serta memperhatikan kebersihan tangan untuk menghindari pemindahan kuman ke pasien atau sebaliknya. Hygiene tangan baik dilakukan dalam 5 momen saat: 1. Sebelum kontak dengan pasien; 2. Sebelum tindakan aseptik; 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien; 4. Setelah kontak dengan pasien; yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan lainnya. Mencuci tangan merupakan prosedur paling penting dari pencegahan penyebaran infeksi yang menyebabkan penyebaran mikroorganisme. Handscoon. Memakai handscoon sebelum menyentuh sesuatu yang basah: kulit tak utuh, selaput mukosa, darah, atau cairan tubuh lainnya, peralatan atau sampah yang terkontaminasi. Jika diperlukan, ganti sarung tangan untuk setiap pasien untuk menghindari kontaminasi silang, atau gunakan handscoon yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Alat pelindung diri, yaitu kacamata, penutup kepala, masker medis, sepatu boot, celemek, menggunakan teknik asepsis dan aseptik. Antisepsis. Antisepsis adalah upaya pencegahan infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Bahan yang digunakan disebut antiseptik karena kulit dan mukosa tidak dapat disterilkan, maka menggunakan antiseptik sangat mengurangi jumlah mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi luka terbuka yang menyebabkan infeksi. Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Caranya adalah dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Antiseptik biasanya digunakan untuk mencuci tangan, disinfektan kulit, perawatan kulit terinfeksi, dan obat kumur. Tempat terjadinya kontaminasi biasanya ada udara, ruangan atau bangunan, personality, air, perlengkapan atau alat, dan pasien. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.